Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Sarjana Perpus. Di video kali ini saya membahas mengenai pengolahan buku perpustakaan sekolah. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya teman bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi ketika saya mengupload video terbaru, temanlah yang pertama kali menemukan informasinya. Jika teman suka video ini, silahkan tinggal like-nya dan berkomentarlah bersama sesuai dengan video ini. Terima kasih. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke pembahasannya. Baik teman-teman, pembahasan kita kali ini yaitu pengolahan buku perpustakaan sekolah bersama saya Adi Indra Esum, pustakawan SMA 7 Padang. Pengolahan buku ada dua tahap. Tahap yang pertama tahap awal, yaitu pengecekan buku gunanya untuk kesesuaian yang dibeli, baik di segi jumlah maupun dari segi judul, serta melakukan pengecekan bukti buku fisiknya, seperti kita cek bukunya apakah ada yang rusak atau tidak. Kemudian setelah kita melakukan cek sudah oke, kemudian kita mengelompokkan berdasarkan bidang ilmu. Ini contoh buku yang telah dikelompokkan, bisa teman lihat gambarnya. Saya mengelompokkan berbagai bidang studi teman-teman, sesuai dengan bidang studi yang dipelajari oleh siswa. Ini yang saya ceritakan teman-teman, itu tahap akhir. Tadi tahap awal, sekarang tahap akhir. Tahap akhir ini mempunyai 4 sub, saya rangkum dengan yang saya ketahui teman-teman. Itu yang pertama ada inventaris, yang kedua stempel, yang ketiga klasifikasi dan penomoran, yang keempat pencatatan 8 daerah bibliografi. Kemudian inventarisasi atau inventaris. Menurut pengalaman saya, inventaris itu berisi buku meliputi bukti fisik dari berita acara tersebut teman-teman. Jadi buku tersebut tiba ke perpustakaan berdasarkan berita acara tersebut yang kita isi dalam buku inventaris. Terus timbul pertanyaan, inventaris dan buku induk ini sama-sama mencatat. Apakah tidak sama? Apa yang perbedaannya? Kan ada yang bertanya seperti itu teman-teman. Jadi gini teman-teman, inventaris ini bukti fisik atau berita acara yang diberikan dari pihak penerbit ke perpustakaan. Kemudian berita acara tersebut yang kita catat di buku inventaris kita. Misalkan penerbit A mengantar berita acaranya ke kita, berapa judul buku yang ada di penerbit A kita beli, kita catat di dalam buku inventaris. Sedangkan dengan buku induk, isi dalam buku tersebut kita catat teman-teman. Bisa kita kelompokkan teman-teman. Misalkan kita membeli biologi, misal di biologi di Erlangga kita beli di kelas 1, kelas 2 kita berbeda lagi membeli biologinya di penerbit lain di tahun yang sama. Kita bisa memasukkan buku induk berdasarkan sub bidang ilmu tadi teman-teman. Tidak perlu kita melihat berita acaranya, kita cuma melihat judulnya.
Misal biologi kita beli sekarang ada 1, 2, 3. Kita masuklah di buku induk 1, 2, 3. Tidak apa-apa teman-teman. Supaya buku induk kita lebih mudah untuk melihat nomornya teman-teman berdasarkan bidang ilmu. Kemudian ada stempel. Kegunaannya apa teman-teman? Kegunaannya untuk memberikan identitas pemilik buku tersebut, sehingga ketika buku tersebut tercecer bisa dikembalikan ke perpustakaan yang punyanya teman-teman. Jadi kegunaan buku stempel ini identitas pemilik. Kemudian cara menstempelnya ini teman-teman mempunyai cara-cara teman-teman. Jadi itu kebijakan dari perpustakaannya. Stempel ini ada 4 stempel dari buku tersebut teman-teman. Dan supaya ketika sobek di halaman pertama atau halaman kedua pasti ada halaman yang rahasianya teman-teman. Halaman rahasia yang itu berdasarkan kebijakan dari perpustakaannya. Kemudian ada klasifikasi. Dalam klasifikasi ada 4 komponen yang perlu teman-teman kuasai. Yang pertama itu nama instansi, nomor kelas, 3 huruf nama pengarang, 1 huruf judul buku. Jadi misalkan di cara pembuatan nomor kelas ini ada caranya teman-teman, yaitu menggunakan DDC atau Dewey Decimal Classification. Jadi di situ ada nomor kelas dari suatu buku teman-teman. Nama instansi ini nama misalkan nama perpustakaannya teman-teman. 3 huruf pengarang dari pengarang tersebut, inisialnya misalkan Suryanto, ya, kita singkat dengan Sur, misalkan kayak itu. Atau 1 huruf judul ini bukunya biologi, bisa kita singkatkan dengan B atau biologi. Dan bisa juga teman tambah, misalkan buku ini dibeli di tahun berapa, kita buat di bawah sub 1 huruf judul itu kita buat tambahan kolomnya lagi TP tahun 2020 atau tahun 2021, misalkan seperti itu teman-teman. Nah, ini contoh klasifikasi itu teman-teman. Bisa teman lihat itu ada nama perpustakaan, itu tergantung dari instansi teman-teman. Itu yang ada di sini ada U itu koleksi umum teman-teman. Jadi di kategori bisa ada kategori khusus, ada kategori umum. Kemudian nomor kelasnya teman-teman itu 297.77 itu nomor kelasnya. AMI ini nomor pengarangnya teman-teman, 3 nama pengarang, dan P ini 1 huruf judul. Jadi cara membuat nomor ini berbagai macam teman-teman, ada di DDC, UDC, LC dan sebagainya. Tapi lebih mudah itu DDC teman, Dewey Decimal Classification. Kemudian penomoran ini ada 2 kegunaannya teman-teman. Yang pertama, supaya tahu sudah berapa banyak koleksi yang ada di perpustakaan. Jadi penomoran ini berurut teman-teman, dari tahun berapa kita membelian buku, pengadaan buku, ada nomornya sampai tahun sekarang, berurut.
Yang kedua, mempermudah temu kembali informasi. Di sini teman-teman, ketika yang pengolahannya tidak sesuai dengan standar dari pengolahan perpustakaan, maka disitulah terjadi kesalahan teman-teman, seperti sulit menemukan temu kembali buku tersebut. Itu kesalahannya teman-teman. Dan buku tersebut bisa-bisa bukunya tercecer, tidak tahu pemiliknya. Jadi dari pengolahan inilah harus jelimet atau teliti kita dalam pengolahannya teman-teman, agar supaya mudah kita mengetahui berapa banyak koleksi buku yang ada di perpustakaan. Yang kedua, mempermudah kita dalam temu kembali informasi dari buku tersebut. Ketika kita melakukan otomasi perpustakaan, ini mengkaitkan kita dalam mengotomasi perpustakaan. Penomoran ini lebih tepat teman-teman. Kita mencari, misalkan kita mencari buku biologi, kita telah tahu nomornya teman-teman, misalnya nomor 200 nomor bukunya, kita klik aja di pencarian nomor 200, ntar kemudian ketemulah di mana tempat letak buku tersebut, ketemu semuanya. Jadi saya membuat definisi dua kegunaannya penomoran ini teman-teman. Kemudian ini contoh nomor buku teman-teman. Ini contoh buku, nomor buku ini yang saya buat menggunakan aplikasi ya teman-teman. Nama aplikasinya Slim. Aplikasi ini open source teman-teman, gratis. Ini contoh nomornya teman-teman. Kita lebih mempermudah dalam membuat nomornya. Biasanya kita tulis pakai pensil atau pena di buku tersebut. Sekarang tidak, kita tulis dengan kita ketik menggunakan aplikasi teman-teman, dan membuat nomornya lebih mudah. Ini contohnya teman-teman, buku olahraga kelas 12, bunyi kode 97 23.321, itu nomor urutnya teman-teman. Jadi nomor ini berurutan teman-teman. Kemudian langkah terakhir yang perlu kita kuasai itu pencatatan 8 daerah deskripsi bibliografi teman-teman. Kalau disingkatkan, ini semacam buku induk teman-teman. Cuma ada penambahan ketika kita membuat buku induk. Tidak 8 daerah ini saja teman-teman, tapi ini telah termasuk dalam kategori buku induk. Pertama ada judul, pengarang, tahun terbit, cetakan atau edisi, penerbit, tempat terbit, fisik buku, ISBN. Mungkin di sini fisik buku ini itu ada di punggung buku, di kulit buku teman, di dalamnya ada di situ. Misalkan buku tersebut mempunyai halaman 200 halaman, dari mulai pertamanya V7 misalkan kayak itu, V7 tambah ilustrasi 7 lebar
lebar dan tinggi buku, misalkan 7 cm per 21 cm, misalnya seperti itu mah. Seperti itu bukti fisik buku teman-teman yang kita catat. Ada kalau di buku Kemendikbud sudah ada itu ya teman-teman, fisik buku tersebut telah ada. Tapi di buku penerbit lain itu perlu kita ukur teman-teman, karena tidak semua penerbit mencantumkan fisik buku tersebut. Nah, yang sini teman-teman contoh buku induk, bisa teman lihat. Ini contoh buku induk yang ada di perpustakaan saya. Maksudnya perpustakaan tempat saya bekerja ya teman-teman, bukan perpustakaan saya. Kalau perpustakaan saya itu perpustakaan pribadi namanya teman-teman. Jadi yang di sini ada judul, pengarang, tahun cetakan atau edisi, penerbit, tempat terbit, fisik buku tadi ini teman-teman, ISBN. Yang ini kan 8 daerah deskripsi bibliografi. Kemudian di sini ada penambahannya teman-teman. Teman-teman bisa membuat nomor induk, asal ini bisa biasanya dari pembelian dari dananya, dana apa, misalnya dana komite, dana bos, atau dana apa misalnya, atau dari bantuan hibah, seperti itu teman-teman, atau sumbangan, seperti itu. Ini asalnya. Kemudian harga satuan ini per buku ya teman-teman, bukan misalkan buku kita beli buku pengadaan, buku biologi 100 dan carti buah, yang satu harga itu yang kita catat teman-teman, berapa satu harga satuan. Seperti itu teman-teman. Tanggal penginputan ini kapan kita menginput buku tersebut. Kemudian jumlah eksemplar, mungkin teman-teman telah tahu berapa jumlah yang kita beli buku tersebut atau buku yang tiba di situ perpustakaan kita tuh. Kemudian sudah habis juga teman-teman, telah habis pembahasan kita kali ini. Jika video ini bermanfaat teman-teman, silakan teman sukai, kemudian teman subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya. Jika teman-teman pengen lebih lanjut pembahasan selanjutnya, silakan teman-teman komentar di video ini, atau teman-teman kurang paham, silakan teman-teman berkomentar di video ini. Sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi untuk kita semua.